Pondok Pesantren Idrisyah adalah lembaga pendidikan Islam dalam memahami agama secara komprehensif, baik ilmu tauhid, fikih dan tasawuf berbasis pergerakan Islam yang bermanhaj tarekat, di mana corak kepemimpinannya kental dengan tradisi tarekat. Namun pengelolaan pondok pesantren menerapkan manajemen profesional. Bertempat di Tasikmalaya sebagai pusat kegiatan belajar ilmu, terus bertransformasi menjadi lembaga pendidikan Islam modern, diwujudkan dengan berkembangnya sistem pendidikan yang berjalan di Pesantren Idrisyah, menyatukan dua sistem pendidikan agama dengan metode Burhaniyah dan Isrokiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Wina Ernia dengan NIM 250109114906 merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, materi pokok Khulafaur Rasyidin pada kelas 7 MTS Idrisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum memulai pelajaran, Bapak kita luruskan kembali niatnya untuk belajar. Nah, belajar ini kita niatkan untuk ibadah, untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu adalah kewajiban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah. Coba sebelum memulai pembelajaran, saudara akan cek dulu kerapihannya. Di kolong mejanya ada sampah atau tidak? Sudah rapi atau belum? Ya udah, nanti sudah dipersiapkan. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Menimbulkan kesadaran. Sebelum pembelajaran dimulai, kita cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Gaura, ya, Melani, Afika, Adila, Ahda, Alesia. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Saya belum mulai berdiri terlebih dahulu. Indonesia,
Wafatnya Rasulullah. Ya, sebelumnya kita belajar SKI ini tentang materi wafatnya Rasulullah. Nah, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam bab Khulafaur Rasyidin. Ada yang sudah pernah mengenal atau pernah mendengar apa itu Khulafaur Rasyidin? Iya, benar. Coba di sini Ustazah akan menayangkan video. Nah, nanti kalian coba amati ya. Siap? Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh umat sesama lebih 30 tahun di film. Nah, ya sudah disimak tadi videonya? Oke, jadi menurut kalian apa itu Khulafaur Rasyidin? Kepemimpinan Islam. Ya, oke, bagus. Khulafaur Rasyidin itu adalah kepemimpinan Islam. Ya, saya kira. Ya. Kemudian, nah, kira-kira menurut kalian pemimpin yang adil, jujur, yang amanah itu yang seperti apa? Seperti sahabat Rasulullah. Seperti sahabat Rasulullah. Atau kepemimpinan yang ada di kelas seperti apa? Atau kelas yang bertanggung jawab. Nah, iya, oke, tepuk tangan. Nah, jadi contoh tadi kepemimpinan yang jujur, adil dan amanah itu adalah tadi contoh di kelas ini adalah ketua kelas yang bertanggung jawab. Siapa ketua kelasnya? Sabrina. Ini Sabrina. Jadi jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, setelah ini kemudian ada apakah? Nanti kita akan mengetahui nilai-nilai kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin seperti apa. Ya, kemudian apa lagi? Jadi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini nanti itu tidak hanya sekedar menghafal saja, tapi kita harus punya tujuan. Ya, salah satunya apa? Tujuan pembelajaran untuk sekarang yaitu satu, memahami apa itu Khulafaur Rasyidin. Yang kedua itu mengenal tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga memahami prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin. Ya, gitu ya. Siap belajar? Ya. Oke, alhamdulillah. Kalau siap belajar, nah ini Ustazah akan tampilkan materi kita untuk hari ini. Disiapkan buku catatannya, ya. Disiapkan buku catatannya, dibuka. Nanti disimak apa materi hari ini. Sebelum kita bahas bersama nanti tentang materi kita hari ini, kita akan membagikan dulu materi untuk bahan literasi kita hari ini ya. Nah, itu bisa kita baca bersama dulu. Ustazah beri waktu 5 menit untuk membaca terlebih dahulu. Ulang lagi, apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi apa itu sih Khulafaur Rasyidin? Nah, lihat. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Yaitu dibaca bareng.
umat Islam yang menggantikan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa? Kita bahas dulu. Secara bahasa, khalifah itu artinya apa? Sedangkan ar-rasyidin itu berarti orang-orang yang mendapat petunjuk. orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita gabungkan jadi khulafaur rasyidin itu artinya pemimpin pengganti nabi yang berjalan di atas Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar belakang munculnya khulafaur rasyidin. Nah, ini dia latar belakangnya, yaitu tadi apa? Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Uti Abika. Kapan wafatnya Rasulullah? 12 Rabiul Awal. Iya, tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Jadi kemudian tanggal setelah mengalami sakit pada waktu itu, jadi Rasulullah sebelum wafatnya sakit terlebih dahulu selama berapa hari? 13 hari. Kemudian, nah menjelang wafatnya itu baginda tidak lagi mampu untuk mengimami sholat. Jadi siapa yang akan menggantikan Nabi ketika Nabi sudah tidak ada? Siapa yang akan memimpin? Nah pada waktu itu terjadilah perselisihan di antara kaum muhajirin dan ansor. Ada yang tahu kaum muhajirin itu siapa? Orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang Berhijrah berhijrah. Dari mana? dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah disebut muhajirin. Muhajirin itu jadi orang-orang yang berhijrah. Kalau kaum ansor, siapa kaum ansor? Orang Madinah. Kaum ansor itu adalah orang Madinah. Kata Nabi sebelum wafatnya atau ketika sakit tidak langsung kamu ya yang akan menggantikan saya, kamu ya. Jadi tidak seperti itu. Makanya was-was. Jadi masyarakat umatnya itu apa? Was-was. Siapa yang akan menggantikan Nabi setelah Nabi wafat? Sedangkan kaum ansor mencalonkan siapa? Sa'ad bin Ubadah. Iya, tuh jadi kayak apa? Kayak politik kita sekarang juga ya, gitu. Dari tim partai Golkar misalkan mengusulkan si A, dari partai PDI mengusulkan si B misalkan. Nah sama, begitupun pada masa Rasul. Nah ini kaum muhajirin mengajukan Abu Bakar, kaum ansor mengajukan siapa? Sa'ad bin Ubadah. Lanjutkan. Nah, kemudian kita akan mengenal tokoh-tokoh khulafaur rasyidin. Ada berapa? Ya, ada berapa wanita? Ada 4. Cenah khulafaur rasyidin. Ya. Kita cek siapa aja yang keempat itu. Nah, kita ketahui dulu nih. Khulafaur rasyidin itu ada berapa? 4. Mereka terdiri dari siapa saja? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
dunia. Naik ke Sidratul Muntaha. Kita apa bro? Nah itu, jadi tidak bisa dibayangkan. Jadi saking cepatnya kejadiannya itu hanya 1 malam saja. Tadi katanya Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, melewati berapa lapis langit ya. Nah itu tidak ada yang percayai. Kalau zaman sekarang mah ada gosip, bohong dan gitu ya. Nah tidak seperti itu. Tapi Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membenarkan. Kemudian yang kedua ada siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu siapa? Merupakan khalifah kedua. Kemudian tadi kalau Abu Bakar diberi gelar apa? As-Siddiq. Nah kalau Umar diberi gelar apa? Al-Faruq. Al-Faruq itu adalah pembeda antara benar ya. Jadi Utsman bin Affan. siapa sih Utsman bin Affan itu? Khalifah ketiga. Ya, khalifah Tiga. Kaidan dan Mawan, coba ada yang tahu tidak? Iya, oke. Karena Utsman bin Affan rajin bersedekah. Iya, karena apa? Utsman bin Affan itu salah satu sahabat yang rajin bersedekah. Ali bin Abi Thalib menikahi siapa putri Nabi? Fatimah kan? Ya. Misalkan menterinya kurang cakap itu seperti apa sih? Tidak bertanggung jawab, korupsi. Terus apa lagi? Tidak menjalankan tugas. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib juga sama seperti itu. Dipecat mungkin ya kalau zaman sekarang, atau dialihkan tugasnya ke yang lain. Seperti itu. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan lebih mendalam lagi mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin ini dengan menggunakan lembar kerja. Jadi nanti Ustazah akan bagikan kelompok belajar. Yang ini Ustazah mau jadi 4 kelompok. Coba jadi cara bagi kelompoknya gimana? Ustazah ingin semua berhitung 1 sampai 4 dan yang terakhir itu nanti bilang selesai berarti ya. 1 sampai 4. Ulangi lagi berhitung 1 sampai 4. Jadi mulai dari Uti 1. 3. Sekarang berkumpul sesuai kelompoknya. Yang satu berkumpul dengan yang satu.
yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Cara terpilihnya yaitu dengan diberi wasiat langsung oleh khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sifat yang terkenal yaitu ketegasannya, sederhana, tawadu, dan adil. Prestasinya yaitu mengelola dengan baik pemerintahan dan perluasan wilayah Islam. Nah, jadi guys, kesimpulan dari materi ini adalah Khulafaur Rasyidin mengajak kita mengenal teladan kepemimpinan para sahabat Rasulullah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, amanah, dan musyawarah melalui kisah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ice breaking dulu dari tadi, jenuh belajar, terus apa lagi? Berdiskusi. Nah, kita ice breaking lagi ya. Sambil duduk atau sambil berdiri? Sambil berdiri atau mau sambil duduk? Boleh. Kita sekarang sambil duduk, perhatikan apa yang ada di layar, ya. Sambil let's go. Yes. Oke, lagi. Oh, berapa itu? Oh. Ini jaket apa ini? Oh iya, lagi nabung info ya. Tadi siapa itu? Oh. Sudah kembali lagi semangatnya. Nah, sekarang setelah tadi kita melalui proses pembelajaran, Ustazah ingin merefleksi apa sih pembelajaran yang kita dapat hari ini, ya, karena kan setelah ini kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya. Terus tadi sudah bisa belajar dengan lebih mendalam lagi mengenai Khulafaur Rasyidin. Oke, terima kasih kerjasamanya. Sekarang kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu tanya jawab. Ya, silahkan. Tadi sudah ya, yang tidak paham dengan soalnya ditanyakan ke Ustazah. Nah, sekarang coba ada yang tidak paham dengan materi atau soalnya atau pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Ustazah, kan dalam kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu ada menggantikan pejabat yang kurang cakap. Berarti boleh gak sih kita di masa sekarang misalnya ketua kelas kita, teman-teman kita ketika diberi amanah tidak bertanggung jawab itu diganti dan dimusyawarahkan. Kenapa? Karena terjadi pemimpin yang baik seperti itu. Ya, oke. Karena tadi pun di masa Rasul, di masa kekhalifahannya ada penurunan pejabat-pejabat yang kurang cakap salah satunya. Begitupun di masa sekarang kita ada pejabat yang tidak sesuai dengan kinerjanya. Banyak pejabat-pejabat yang apa zaman sekarang itu? Korupsi. Nah, itu bisa digantikan dengan yang lebih amanah. Ya, lebih jujur, lebih amanah, lebih bertanggung jawab. Itu dalam segi politik kita di Begitupun dari kepemimpinan terkecil kita, misalkan di kelas ini ada ketua kelasnya. Nah, si ketua kelasnya misalkan ini ya, bukan di kelas ini. Ada misalkan ketua kelasnya itu tidak bertanggung jawab, tidak pernah mengingatkan teman-temannya. Terus dia pun sering bolos misalkan sekolahnya ya. Bukan di kelas ini ya.
Misalkan ini contoh, nah itu boleh atau tidak kita gantikan dengan yang lebih bertanggung jawab? Sangat boleh sekali. Bahkan kalau misalkan kita terus mempertahankan ketua kelas tadi, bagaimana dengan anggotanya? Ketuanya pun sudah seperti itu ya. Maka digantikan dengan yang lebih bertanggung jawab, biar di kelasnya lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup udah. Ya, oke, kalau cukup kita lanjutkan. Apa pembelajaran yang kita dapatkan hari ini? Saudara mau kalian tuangkan di sini. Ininya dibagikan. Ya, ini namanya. Ya, boleh di atas ini namanya. Terima kasih. Alhamdulillah pada kegiatan refleksi ini kita penilaian diri kita tadi sudah kita ini apakah kita itu aktif atau tidak dalam kegiatan pembelajaran tadi, terus paham atau tidak tentang materi hari ini. Nah itu tadi kita sudah refleksikan ya. Apakah kita sudah menghargai atau belum pendapat teman kita? Oke. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah sebagai bentuk mengajak kepada kita bahwa mengenal keteladanan kepemimpinan Rasulullah itu yang menjunjung adalah amanah dan musyawarah. Tadi melalui sahabat Nabi siapa satu? Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib. Itu ya. Jadi kita ambil bahwa kepemimpinannya itu adalah kepemimpinan yang menjunjung keadilan tinggi, jujur, amanah. Nah itu yang kita patut contoh sekarang. Bahkan tadi Ustazah sudah paparkan di kepemimpinan kecil kita, yaitu di dalam kelas atau baik di asrama ya, itu bisa kita terapkan